Ponokawan ya. Kalau orang sering salah menyebutnya punokawan. Sebenarnya yang pas ponokawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan. Maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas bagi juragannya, bagi yang dia temani. Maka para Pendowo itu punya ponokawan. Dia punya teman yang mikirnya jernih. Di pono itu artinya kejernihan visi, kejernihan pemikiran. Jadi Semar posisinya itu teman paling bagus bagi orang yang dia temani, ponokawan. Jadilah kalian semua ponokawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan punokawan itu kan pembantu. Sebenarnya enggak. Punokawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih, bukan nasihat tendensius. Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan, yang berani bilang jelek kalau jelek, bagus kalau bagus. Yang bisa ngasih solusi kalau ada persoalan, yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai versinya. Itu namanya ponokawan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar pada Pendowo, pada yang dia ngomong. Jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres, dia tidak segan-segan ngeritik. Itu ponokawan, teman yang jernih, yang bisa diajak diskusi. Kalian semua harus jadi ponokawan bagi teman kalian, saling memponokawani, saling menjernihkan. Jadi bukan puno. Sebenarnya biasanya di banyak buku pakai istilah puno. Oke, jadi posisinya Semar itu, dia seorang dewa kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai ponokawan. Oke, terus jingle. Tulisannya jingle, macamnya jingle. Jingle itu dalam manapun, setiap kali menampilkan Semar, kalimat pertama yang diucapkan pasti itu. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit. Kadang-kadang dibaca sakndulito, langgeng. Kadang-kadang nggak pakai langgeng tapi ole-ole. Tapi itu intonasinya lucu, karena saya bukan dalang ya ora iso lucu. Mungkin yang kamu bisa dalang bisa mengintonasikan itu dengan bagus. Jadi bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit, langgeng. Bergegek itu kamu diam gak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak-gerak. Mel-mel itu mengais-ngais, nyari makan. Sakndulit ya sakndulit. Langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup. Untuk aktif, jangan pasif. Bergegek, daripada kamu bergegek, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan, tapi cari apapun yang memang kamu ingin cari. Mimpimu apa, tujuanmu apa, kais-kais lah. Sakndulit, meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sakndulit. Sakndulit itu kalau kamu pakai sabun colek terus nggak cukup, itu kan sakndulit namanya. Cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu. Rasanya beda daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa. Kamu nulis sendiri dan jelek, itu lebih langgeng daripada jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu sakndulit kan, isone mau sidik pak jelek lagi, tapi itu langgeng, lebih abadi, lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. Nah, barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugek lah. Nah, itu nasihatnya semua. Mel-mel sakndulit langgeng. Jadi yang sedang merasa diam,
Tidak punya karya, tidak aktif, pasif, hidupnya monoton, rutinitas yang tidak membuahkan apa-apa. Ugek-ugek lah, gerak-gerak lah, hasilkan sesuatu. Entah itu pikiran, entah itu perbuatan, entah itu produk apa, tapi hasilkan sesuatu. Sekecil apapun, sejelek apapun, dia akan langgeng, dia akan abadi. Nah, jadi tidak sekedar lucu. Kalau di dalam itu moconnya lucu, dan biasanya yang lihat ketawa, tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa. Jangan diam, jangan bergegek saja. Kalau kamu bergegek saja, tesismu nggak selesai-selesai, skripsimu nggak beres-beres, ya kan? Ugek-ugek lah, gerak-gerak lah, apa ngono, moco-moco apa, nulis-nulis apa, nggak pengetahuan apa. Dapat sak dulit tidak apa-apa, lama-lama jadi sak gunung. Gitu loh. Jangan pasif. Nah, selama ini kita bergegek terus, tidak pernah ugek-ugek, maka dimarahi oleh Semar. Bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jinglenya itu, saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun, dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol dia ngomong ini, bergegek, ugek-ugek, mel-mel, tak dulit, langgeng. Ya, dengan intonasi dan nada khas Semar. Oke, kalau di Ponokawan, Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak, Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi, karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme, dia selalu mempertanyakan. Kalau Petruk itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, pokoknya oleh dunia di level apapun. Itu Petruk, yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi Bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar Gugat, itu karakter Bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini, di Indonesia, Bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendut itu besarnya sak Bagong. Nah, ya memang Bagong ini kalau diwayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin, namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya, setelah bilang tadi, dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk ya karena kantongnya bolong ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian itu tidak penting, itu tidak harus, itu penting. Hari ini kan banyak hoax, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petruk, kantong bolong. Jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoax, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong, biar aja masuk tapi nanti akan keluar lagi. Jadi nggak harus dipikir serius. Nah, itu Ponokawannya Pandhawa. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya, filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan.